RIP itu mati dalam Kristus. Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama Gaifu, mau meluruskan Bapak Ibu Saudara. RIP, Rest in Peace, orang yang sudah meninggal kebanyakan ditulis RIP, singkatan dari Rest in Peace. Itu khusus untuk orang yang mati dalam Kristus. Kalau mati dalam Bapa, mati dalam Tritunggal, mati dalam keimanan yang lain, tidak berhak ditulis RIP. Dasar ayat Alkitabnya adalah Wahyu 14 ayat 13. Ya, ini perkataan dari Yesus sendiri. Yesusnya sudah di tahta surga, makanya ditulis pakai huruf hitam. Ya, Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang. Sungguh, kata roh, R-nya huruf besar, berarti roh Allah, roh Yesus. Ya, mereka beristirahat ya dari jerih payah sebab pekerjaan mereka mengikuti mereka. Ya, artinya ini verifikasi bahwa semua perbuatan baik orang-orang yang mati dalam Tuhan akan diupah dengan mahkota, sebagaimana di dalam Matius 25 ayat 34, juga Matius 16 ayat 27. Demikian pula di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 ya. Orang yang mati dalam Kristus kelak akan dibangkitkan ya pada saat rapture. Jadi Bapak Ibu Saudara, RIP khusus untuk, kalau zaman sekarang ini khusus untuk orang Kristen. Tritunggal tidak boleh. Ya, saya mengatakan begini ya. Tritunggal itu waktu hidup saja menghujat-hujat Yesus. Penghujat utama penghujat Yesus adalah Tritunggal. Yesus cuma jadi pengantara, Yesus cuma dari salah satu dari tiga Allah ya. Yesus lebih rendah dari level Allah ke-1 dan seterusnya. Waktu hidup orang ini penghujat Yesus. Waktu mati kok keluarganya masih menghujat juga dengan mengatakan rest in peace, RIP. Pak, kan yang meninggal PDT dan RM, Pak. Mosok nggak ditulis RIP? Justru PDT dan RM tempatnya di liang kubur paling dalam. Kegelapan yang dahsyat di dalam 2 Petrus 1 ayat berapa ya? Ayat 16 ya. Ya, daerah situlah ya. Guru-guru palsu. Justru PDT dan RM ini guru-guru palsu. Ya, yang menghina Yesus hanya sebagai pengantara, hanya sebagai Allah yang level nomor 2 di bawah si Bapa dan seterusnya. Waktu mati keluarganya masih menghina Yesus dengan mengatakan meninggal dalam damai. Damai dari mana? Kalau kita referensi ke Lukas 16 ayat 22 dan 23, yang meninggal dalam iman pada Kristus, si Lazarus ke Firdaus. Nah, orang kaya yang tidak beriman dalam Kristus ke alam maut sengsara. Jadi jangan rest in peace, rest in suffering. Ya, beristirahat atau dead in suffering. Paling tepat itu dead in suffering ya, atau rest in suffering lah, biar ada hormat gitu ya, menghormati orang yang sudah meninggal ya. Rest, beristirahat lah, beristirahat dalam sengsara, dalam penderitaan di alam maut ya. Orang-orang Tritunggal, orang-orang di luar kekristenan tidak berhak memakai istilah RIP. RIP hanya khusus untuk orang yang mati dalam Tuhan, mati dalam Kristus. Dasar ayatnya Wahyu 14 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi very clear ya. Saya sering meluruskan, kasihan saya tuh ngelus dada. Waktu dia hidup aja penghujat gitu, menghujat-hujat ya.
sebagai Tritunggal itu kan penghujat Yesus, ya, menolak Yesus satu-satunya Tuhan Allah, ya. Ya, jadi PDT mengajarkan ajaran palsu, ya toh. Dongeng-dongeng isapan jempol sebagai guru-guru palsu. Matinya kemana? Liang kubur paling dalam, kegelapan paling dahsyat, di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Ya, itu para guru-guru palsu itu. Ya, jadi very clear. Jadi walaupun yang mati PDT dan RM, ya, yang masih Tritunggal, yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah, tidak layak, tidak berhak, tidak boleh ditulis RIP. Nggak boleh. Ya, para Tritunggal, kalau kalian mati tidak boleh ditulis RIP. Kamu menghina Yesus. Kamu menghujat Yesus. Waktu hidup kamu menghujat, setelah mati keluargamu ya melakukan penghujatan. Ya, very clear. Jadi sudah clear ya. Jadi RIP RIS itu khusus untuk ketika orang mati, yang mati itu orang Kristen yang beriman pada Kristus. That it, segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.